Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak dan ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin, bapak dan ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebagai orang-orang yang beriman, kita tentu bergembira dengan setiap amal-amal soleh. Kita tentu bergembira dengan datangnya musim-musim ketaatan. Kita begitu gembira manakala berada di atas jalan ketaatan, ittiba, senantiasa mengikuti jalannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kegembiraan yang seperti ini adalah kegembiraan yang bernilai ibadah. Kegembiraan yang seperti itu adalah kegembiraan yang wajib. Orang-orang yang beriman gembira dengan setiap karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, dengan sebab karunia dari Allah dan rahmatnya hendaknya mereka bergembira dengan hal tersebut, karena yang demikian itu lebih baik dari apa yang telah mereka kumpulkan dari perkara-perkara dunia. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebagaimana orang-orang beriman gembira tatkala melakukan ketaatan kepada Allah, tatkala bertaubat dan kembali kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun bergembira ketika melihat hamba-hambanya yang taat kepadanya. Allah gembira ketika melihat hamba-hamba yang senantiasa kembali dan bertaubat kepada Allah. Inilah hadis yang akan kita bacakan pada kesempatan malam hari ini, yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, hadis yang ke-16. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hamzata Anas bin Malikin al-Ansari radhiyallahu anhu khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li muslimin, lallahu ashaddu faraha bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falatin fanfalatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa sharabuhu fa aisa minha fa ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qad aisa min rahilatihi fa bainama huwa kadhalik idh huwa biha qa'ima indahu fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, akhta'a min shiddatil farah. Ini hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau katakan dari sahabat Abu Hamzah, ini kunyah beliau, namanya Anas bin Malik Al-Ansari, yang merupakan pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik sudah melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau masih kecil, umur 10 tahun. Jadi ketika Nabi berhijrah ke Madinah, para sahabat Ansor ketika itu berbondong-bondong datang kepada Nabi memberi hadiah. Maka datanglah Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi hadiah kepada Nabi. Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Ansor memberikan hadiah kepadamu, sementara aku ya Rasulullah, aku tak punya harta. Aku hanya punya seorang anak, ini anaknya Anas bin Malik, aku hadiahkan untukmu ya Rasulullah agar dia melayanimu. Subhanallah, beliau menghadiahkan putranya kepada Nabi supaya bisa melayani Nabi. Dan Anas bin Malik ketika itu baru berumur 10 tahun. Berumur 10 tahun, tetapi memang sudah ditanamkan oleh ibunya kecintaan kepada Nabi. Jadi Anas bin Malik melayani Rasulullah, menjadi pembantu Rasulullah, itu bukan terpaksa, bukan karena dipaksa oleh ibunya, bukan, tapi karena memang kemauan beliau sendiri. Berumur 10 tahun, tentunya masih anak-anak itu, tetapi kecintaannya kepada Rasulullah sangat dalam. Inilah yang memang sudah dididik oleh ibunya agar cinta kepada Nabi. Jadi sebelum Nabi itu hijrah ke Madinah, Anas bin Malik sudah sering mendapatkan cerita tentang Nabi, kehebatan Nabi, keluar biasaan Nabi, mukjizatnya Nabi, memang sudah digambarkan kepada Anas bin Malik. Makanya ketika Nabi berhijrah ke Madinah, Anas bin Malik memang sudah menanti-nanti kedatangannya Rasulullah SAW ke Madinah, dan memang beliau ingin melayani Rasulullah. Subhanallah. Maka ini kecintaan sahabat Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang demikianlah seorang muslim itu harus cinta kepada Nabi. Dan cinta kepada Nabi adalah ibadah. Cinta kepada Nabi merupakan konsekuensi cinta kepada Allah. Kalau benar cinta kita kepada Allah, harus cinta kepada Nabi. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kau mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah Nabi, ikuti Rasulullah. Maka sebesar-besar bukti cinta kita kepada Nabi adalah dengan ittiba kepada Rasulullah, yaitu dengan mengikuti jalannya Rasulullah, menjalani sunnahnya Rasulullah. Itulah sebesar-besar bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
maka dusta, bohong, orang yang mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak mau ikut jalannya Nabi, tidak mau menjalani sunnahnya Nabi. Kalau benar cintamu kepada Nabi, maka harus ikuti sunnahnya Nabi. Maka jalankan apa yang dituntunkan oleh Nabi, apa yang dicontohkan oleh Nabi, apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mencukupkan diri dengan hal tersebut. Nah, inilah para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari semenjak beliau kecil umur 10 tahun sampai beliau dewasa umur 20 tahun. Itu menunjukkan bahwa Anas bin Malik melayani Nabi selama 10 tahun. Jadi pelayannya Nabi, Pak. Makanya tidak heran kalau Anas bin Malik ini sangat dekat dengan Nabi, pelayannya Nabi, dan sangat sering melihat Nabi, mendengar sabda Nabi, dan melihat perbuatan-perbuatan Nabi. Makanya di antara orang yang dijadikan rujukan sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perihal hadis, salah satunya adalah Anas bin Malik. Kenapa? Karena Anas bin Malik sering bersama Nabi, sering menemani Nabi, sehingga apa yang diucapkan oleh Nabi Anas bin Malik tahu, Anas bin Malik paham. Makanya kalau kita belajar ilmu hadis, salah satu 7 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, salah satunya adalah Anas bin Malik. Tidak heran karena beliau menjadi pelayan Nabi selama 10 tahun. Nah, inilah para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik sangat banyak. Salah satunya adalah hadis yang kita bacakan sekarang, di mana Anas bin Malik bercerita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Lallahu afrahu bi taubati abdi. Sungguh Allah itu sangat gembira dengan taubat hambanya. Min ahadikum, dari kegembiraan salah seorang dari kalian, saqata ala bairihi, yang dia jatuh dari kendaraannya, dari ontanya, wa qad adallahu fi ardin falatin, yang mana ontanya tersebut hilang di dalam atau di atas tanah tandus. Hadis ini muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam satu riwayat milik Imam Muslim, hadisnya diceritakan lebih lengkap lagi. Jadi kata Nabi, lallahu asyaddu faraha bi taubati abdihi. Allah itu sangat bergembira dengan taubat hambanya. Hina yatubu ilaihi, ketika hamba itu bertaubat kepadanya. Min ahadikum, melebihi kegembiraan salah seorang dari kalian, kana ala rahilati, yang dia berada di atas kendaraannya, bi ardin falatin, di sebuah tanah yang tandus, fam falatat minhu, tiba-tiba ontanya itu hilang, kendaraannya itu hilang. Ini di sebuah padang pasir yang tandus tak bertuan. Wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, padahal dia sudah menaruh bekal-bekalnya, makanan dan minumannya di atas kendaraannya itu. Ternyata kendaraannya hilang. Nah, ini di sebuah padang pasir yang tandus, tentu dimaklumi. Tidak seperti jalan-jalan kita sekarang ini. Kalau di sebuah padang pasir yang tandus hilang bekalnya, alamat mau meninggal. Karena di sana itu tidak ada kios-kios orang jualan di pinggir jalan, tidak ada. Ini di padang pasir tandus tak bertuan, tidak ada apa-apanya, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada orang jualan. Jadi kalau misalnya sudah hilang perbekalannya, alamat sudah. Nah, inilah kisah orang ini. Jadi dia mengadakan sebuah perjalanan di tengah padang pasir yang tandus, tiba-tiba dia beristirahat, hilang kendaraannya. Di situ makanannya ada, di situ minumannya ada, di situ perbekalannya ada. Maka kalang kabut orang ini mencari ontanya tersebut, mencari kendaraannya tersebut.
fa'aisa minha. Dia cari ke sana kemari, dia tidak dapat, sampai dia putus asa sudah. Kayaknya ndak bakalan ketemu. Fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha. Maka dia pun sudah pasrah. Dia datangi sebuah pohon, ada pohon kebetulan. Kemudian dia saking capeknya, dia pun berbaring di bawah naungannya. Dia sudah pasrah, kayaknya sudah mau mati ini. Wa qad aisa min rahilatih. Dia sudah putus asa untuk mencari kendaraannya tersebut. Maka sampai dia tertidur, fabainama huwa kadzalik id huwa biha qaimatun indahu. Maka ketika dia bangun dari tidurnya, tiba-tiba ontanya, kendaraannya sudah ada di depannya, sudah ada di dekatnya. Fa akhadha bi khitamiha. Maka dia pun cepat-cepat mengambil tali kekangnya. Tsumma qala min syiddatil farah. Lalu dia berkata-kata saking gembiranya, dia berkata begini, Allahumma anta abdi, ya Allah, engkaulah hambaku, katanya. Wa ana rabbuk, dan saya adalah Tuhanmu. Dia berucap seperti itu. Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah ucap saking gembiranya. Nah, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab taubat, untuk menunjukkan keutamaan dan kedudukan taubat itu dan betapa agungnya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah cinta kepada orang yang taubat. Allah cinta kepada perbuatan itu, dan Allah sangat cinta kepada mereka yang senantiasa kembali dan bertaubat kepada Allah. Makanya Allah gembira dengan taubat hambanya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sampai-sampai Nabi gambarkan bagaimana kegembiraan Allah Subhanahu wa taala itu. Beliau membuat perumpamaan, ada seseorang yang dia mengadakan sebuah perjalanan di sebuah padang pasir yang tandus tak bertuan, tak ada makanan, tak ada minuman, tak ada air, yang memang dimanfaatkan cuman bekal saja. Dan biasanya perjalanan itu bukan ditempuh sehari dua hari, Pak. Ditempuh perjalanannya sampai berbulan-bulan kadang. Karena dulu itu kendaraan orang cuman onta, apalagi di Arab. Tidak ada kendaraan seperti zaman sekarang ini. Jadi memang betul-betul hanya memanfaatkan perbekalan saja. Makanya mungkin pernah kita ceritakan bagaimana kisahnya sahabat Jabir bin Abdillah dari negeri Makkah menuju negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang mencakup wilayah Palestina, Suria, Libanon, itu semua negeri Syam. Beliau berjalan dari Mekah ke Palestina perjalanan 1 bulan, bolak-balik 2 bulan PP-nya itu, karena pakai onta di sebuah padang pasir yang tandus tak bertuan. Nah, bisa dibayangkan kira-kira perjalanannya tentu saja sangat berat. Kalau di zaman sekarang ini kita mengadakan safar perjalanan, alhamdulillah begitu ringannya. Kita bisa mampir di warung, kita bisa makan, kita bisa minum, enak. Kalau di zaman dulu tidak seperti itu, Pak. Apalagi ini di Arab, di negeri padang pasir itu. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Nabi ceritakan kisah ini. Jadi tiba-tiba ketika dia sudah tambatkan ontanya, dia mau pergi beristirahat, ternyata ontanya lepas. Ketika dia bangun, kalang kabut dia cari ontanya itu. Karena di situ ada perbekalannya, di situ ada makanannya, di situ ada minumannya. Dia cari ke sana kemari, dia tidak temukan. Akhirnya dia sudah pasrah. Dia saking capeknya dia tertidur. Pas bangun, tiba-tiba ontanya sudah ada di depannya. Berikut perbekalannya lengkap, tidak ada yang kurang. Oh, sangat gembira kan? Dan betapa gembiraannya orang ini, dan tak bisa dibayangkan kegembiraannya bagaimana.
Karena yang tadinya dia sudah pasrah, kayaknya sudah mau mati, tiba-tiba datang harapan baru. Gembira, betul-betul gembira dia. Saking gembiranya dia salah ucap. Harusnya dia berucap, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, saya adalah hambamu. Tapi karena memang kalau orang sudah gembira itu kadang ucapan itu tidak sadar Pak, saking gembiranya itu sampai salah ucap. Ya Allah, Engkau adalah hambaku, saya adalah Tuhanmu. Salah ucap dia. Kenapa? Saking gembiranya. Nah, Nabi ingin menggambarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lebih bergembira kepada taubat hambanya melebihi kegembiraan orang tadi. Tatkala berjumpa, bertemu kembali dengan ontanya, berikut perbekalan-perbekalannya. Allah sangat gembira dengan taubat hambanya. Subhanallah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita kemuliaan ibadah taubat ini, keluar biasaan ibadah taubat ini, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala sangat bergembira, sangat cinta kepada orang-orang yang senantiasa kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin kita bertaubat kepadanya bukan karena Allah butuh dengan taubat kita, bukan. Kita bertaubat atau tidak bertaubat itu tidak menambah kekuasaan Allah, tidak. Sebagaimana kalau kita bermaksiat itu tidak mengurangi kekuasaannya Allah. Terus kita bertaubat untuk apa Ustaz? Kita bertaubat kemaslahatannya untuk diri kita. Jadi jangan dikira Allah itu butuh dengan taubat kita. Sebagaimana Allah tak butuh dengan ibadah kita, Allah tak butuh dengan taubat kita. Terus kita bertaubat, kenapa? Karena kita yang butuh dengan taubat itu. Kita yang butuh dengan taubat itu. Kita beribadah karena kita yang butuh dengan ibadah itu. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Karena Allah itu maha kaya Pak. Allah itu maha sempurna. Allah tidak butuh dengan makhluknya. Sehingganya digambarkan, andaikan makhluk ini, semua manusia ini kafir semuanya, tidak ada yang beribadah kepada Allah semuanya, itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun juga. Karena kekuasaan Allah sudah sempurna. Sebagaimana kalau penduduk di muka bumi ini semuanya jadi orang beriman, semuanya beribadah kepada Allah, itu tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun juga. Kenapa? Kekuasaan Allah betul-betul sudah sempurna. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sehingga memang yang butuh dengan ibadah itu kita, yang memang butuh dengan taubat itu kita. Tapi bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat senang dengan taubat hambanya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya jangan ragu untuk bertaubat. Jangan pernah ragu untuk kembali kepada Allah. Jangan pernah merasa putus asa dari dosa-dosa yang dilakukan, walaupun banyak, walaupun besar. Subhanallah, ada satu ayat dalam Quran, yang ayat ini kata para ulama arja ayatin fi kitabillah, ayat yang paling diharapkan di dalam Al-Quran, yang menjadi harapan bagi mereka-mereka yang berbuat dosa. Apa ayatnya Ustaz? Ayatnya dalam Quran, Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, kata Allah, katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an, sebab Allah mengampuni semua dosa asalkan kau mau tobat, asalkan kau mau kembali kepada Allah. Allah ampuni semua dosa. Jangan pernah ragu untuk bertaubat. Jangan pernah putus asa dari dosa yang pernah dilakukan. Allah itu menerima taubat.
Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tetapi kalau kita sudah tahu kita berbuat dosa, jangan tunda-tunda yang namanya taubat. Nantilah saya taubat Ustadz, tunggu-tunggu dulu. Jangan. Segera bertaubat, segera perbaiki diri, segera kembali kepada Allah sebelum taubat sudah ditutup oleh Allah, sebelum nyawa belum sampai ke tenggorokan. Kalau sudah nyawa sampai ke tenggorokan, tidak guna lagi yang namanya taubat itu. Innallaha yaqbalu taubata abdin ma lam yughargir, kata Nabi. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Kalau sudah sampai di tenggorokan, tidak ada guna yang namanya taubat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadits ini memberikan kepada kita kabar gembira bagi mereka-mereka yang bertobat. Allah sangat senang, Allah menyambut dengan suka, dengan senang, dengan kegembiraan dengan taubat hambanya. Nah, dari hadits ini juga kita bisa tahu bahwa Allah itu disifatkan, salah satu sifatnya Allah adalah gembira. Allah itu punya sifat gembira. Tetapi ingat, akidah ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya Allah disifatkan dengan sifat gembira sesuai dengan keagungan, kebesaran dan kemuliaan Allah. Tidak sama, tidak serupa dengan gembiranya makhluk. Nah, jadi jangan sampai dibayangkan Allah itu gembira sama dengan gembiranya makhluk. Oh, tidak sama. Allah itu tidak ada yang serupa dengannya, Pak. Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada yang semisal dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah gembira. Bagaimana Ustaz? Tidak boleh dibagaimanakan karena kita tidak tahu. Itu yang pasti sudah sesuai dengan kebesaran, keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Demikianlah kita memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya kan disebutkan dalam akidah itu ada namanya akidah asma was sifat. Penyebutan tentang nama-nama dan sifat Allah. Allah punya nama-nama yang maha husna, yang maha indah, yang disebut dengan asmaul husna, dan Allah punya sifatul ula, sifat-sifat yang maha tinggi. Nah, itu semua sesuai dengan kebesaran, keagungan, kemuliaan Allah. Allah gembira sesuai dengan kebesaran Allah, sesuai dengan keagungan Allah, tidak serupa dengan makhluk. Nah, sebagaimana yang kita baca dalam hadis ini, Allah gembira. Gembira apa? Gembira dengan taubat hambanya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Hadits ini juga memberikan dorongan dan motivasi kepada kita untuk bertaubat dan segera bertaubat. Karena taubat itu adalah kemaslahatan untuk diri kita sendiri. Bersamaan dengan itu yang memerintahkan taubat siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Yang menjadikan adanya pintu dan sebab-sebab untuk kita bertaubat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan hati kita tunduk untuk mau bertaubat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan hati kita untuk mau bertaubat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mengajari kita untuk bagaimana caranya bertaubat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, betapa baiknya Allah kepada kita, kepada hamba-hambanya, ya. Dalam keadaan taubat itu kita yang butuhkan untuk kemaslahatan diri kita, bukan kembali kepada Allah. Tetapi bersamaan dengan itu Allah perintahkan kita taubat, Allah ajari kita bagaimana caranya taubat, Allah tuntun kita untuk bisa bertaubat, Allah bukakan bagi kita jalan-jalan untuk bisa bertaubat. Dan dari sinilah kita bisa menyadari betapa luasnya kebaikan Allah. Dan dari sini juga kita bisa tahu
betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah itu merahmati mereka-mereka yang baik, mereka-mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah sangat luas. Disebutkan dalam sebuah hadis, Allah itu punya 100 rahmat. Allah punya 100 rahmat, Pak. Satu rahmat Allah turunkan ke dunia ini. Jadi yang rahmat yang kita dapati di dunia ini baru satu, Pak. Baru satu rahmat Allah turunkan ke dunia. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Semua yang bersifat rahmat, baik dalam keagamaan maupun keduniaan, itulah satu rahmat yang Allah turunkan ke dunia ini. Termasuk nikmat-nikmat yang kita rasakan di dunia itu baru satu rahmat Allah. Betapa banyak nikmat di dunia ini kan, betapa luasnya nikmat di dunia ini kan, itu baru satu yang Allah turunkan ke dunia. Terus yang 99 mana? Yang 99 Allah simpan di akhirat, nanti Allah berikan kepada mereka yang beriman di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Subhanallah. Maka kalau misalnya kita manusia ini berlomba-lomba untuk bisa mengejar rahmat Allah yang satu saja, maka tidakkah mereka lebih pantas untuk bergembira dengan tidakkah mereka lebih pantas untuk berlomba-lomba untuk mengejar 99 rahmat yang Allah sediakan di sisinya? Tentu lebih harus. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di dalam hadis yang mulia ini terdapat pelajaran-pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya. Kemudian juga di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa manusia itu apabila salah dalam berucap tapi bukan karena ada unsur kesengajaan, maka dia tidak dihukum gara-gara salah tidak sengaja. Yang dihukum itu kalau dia sengaja melakukannya. Lihat orang ini, dia berucap apa? Ucapannya ini kan ucapan kekufuran sebenarnya. Ya Allah, kamu adalah hambaku, saya adalah Tuhanmu. Ngaku Tuhan. Yang ngaku Tuhan itu cuman Fir'aun, Pak. Manusia yang pernah hidup di dunia ini. Tetapi orang ini bukan memaksudkan ucapannya, karena saking gembiranya dia salah ucap. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau ada orang yang salah tidak sengaja, maka dia tidak dihukum gara-gara tidak sengajanya itu. Nah, kita ini kan kadang sering memang seperti itu, lupa atau salah, khilaf istilahnya orang, tidak sengaja. Nah, kalau memang betul-betul tidak sengaja tidak dihukum. Yang dihukum itu kalau kau sengaja melakukannya. Kalau kau memang betul-betul melakukannya dalam keadaan kau sadar, kau tahu ini salah, ini dosa, tapi tetap kau lakukan, Allah akan hukum itu. Tapi kalau memang tidak sadar, tidak sengaja, Allah maafkan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan ini diperkuat dengan hadis Nabi SAW, Innallaha tajawazali an ummati al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah memaafkan apa yang bersumber dari umatku, dia melakukan dosa tapi karena tidak sengaja, lupa atau terpaksa. Nah, ini tidak dihukum sama Allah. Kalau karena tidak sengaja, kemudian lupa atau dipaksa. Artinya kalau bukan karena kesengajaan, tidak dalam keadaan lupa, tidak dalam keadaan dipaksa, dia tetap melakukan dosa, nah itu baru dihukum. Itu baru dihukum. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya kan ada cerita juga itu. Seseorang di masa sebelum datangnya Islam di kalangan Bani Israel, ada seorang bapak. Bapak ini sudah mau meninggal. Dia berada dalam sakaratul maut. Bapak ini dia sadar, dulunya di masa muda dia terlalu banyak dosa-dosanya. Maka ketika dia dalam sakaratul maut, dia panggil anaknya.
Dia berwasiat kepada anaknya. Apa katanya? Wahai anak-anakku, kalau nanti bapakmu ini meninggal dunia, maka jangan kau kuburkan bapakmu ini. Itu wasiat bapaknya, tidak usah dikuburkan. Loh kenapa bapak? Bapak ini terlalu banyak dosa nak. Terus apa yang kami lakukan terhadap jasadmu? Bakar jasad bapak ini katanya. Bakar sampai jadi abu. Kemudian kalau sudah jadi abu, bagi dua itu abunya. Sebagiannya kau buang ke lautan, sebagiannya kau buang ke daratan. Biar aku jadi angin semuanya. Kenapa wahai bapak? Karena bapakmu ini takut, wahai anakku. Kalau bapak nanti bisa dibangkitkan oleh Allah, maka bapakmu ini akan diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih. Karena sudah tidak ketolongan dosa-dosa bapakmu ini. Dia berkata seperti itu. Subhanallah, anaknya pun melakukan wasiat bapaknya. Meninggal bapaknya, maka dibakar jasad bapaknya, Pak. Betul-betul sesuai wasiatnya. Sebagiannya dibuang di lautan, sebagiannya dibuang di daratan. Apa yang terjadi? Nabi ceritakan, tiba-tiba orang ini dibangkitkan oleh Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Dibangkitkan oleh Allah. Allah tanya kepada dia, wahai hambaku, mengapa kau melakukan perbuatan itu? Apa kata orang ini, Pak? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, tidaklah aku melakukan itu kecuali karena takut kepadamu ya Allah. Aku takut dengan dosa-dosaku yang terlalu banyak. Subhanallah. Jadi orang ini melakukan perbuatan itu karena takut kepada Allah, tapi dengan sebab itu Allah ampuni dosanya. Subhanallah. Coba perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah ini orang, dia melakukan hal tersebut karena memang takut kepada Allah, walaupun perbuatannya salah. Perbuatannya salah, tidak ada orang dibakar itu, tidak ada. Orang meninggal itu dikubur. Bagaimanapun dosanya, sebesar apapun dosanya, syariat Islam dikuburkan, bukan dibakar. Nah, ini jamaah sekalian. Kemudian orang ini menyangka ketika dia dibakar Allah tidak mampu membangkitkannya. Nah, ini kesalahan yang kedua kan? Kesalahan yang kedua. Kenapa? Seakan-akan dia mengingkari kemampuannya Allah. Allah itu maha mampu. Walaupun kau jadi abu, walaupun jasadmu tidak dikuburkan, walaupun jasadmu di dalam perut hewan binatang buas, Allah mampu membangkitkan kamu. Tidak sulit bagi Allah. Orang ini menyangka seperti itu, Allah tidak mampu bangkitkan. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba dia dibangkitkan. Itu kesalahannya kan? Dia salah, tetapi dia melakukan itu karena rasa takutnya kepada Allah. Maka Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Nah inilah para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya kita perlu memperbesar rasa takut kita kepada Allah. Sebab dengan itu Allah bisa saja mengampuni dosa-dosa kita. Sementara kalau kita lancang kepada Allah, kalau kita berani kepada Allah, melanggar batasan-batasan Allah, maka Allah murka kepada kita dan Allah bisa saja menghukum kita. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin demikian yang bisa kami paparkan terkait dengan hadis yang mulia ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa mengambil pelajaran darinya. Semoga bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan kasiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.